Hai, welcome back to Story Criminal Tale. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah kasus kriminal terkait maraknya penjualan sel telur pada kaum Hawa. Yuk langsung saja kita ke ceritanya. Penjualan sel telur yang dilakukan para kaum Hawa sedang marak terjadi di berbagai negara. Contohnya Cina. Ada banyak faktor yang melatar belakangi aktivitas ilegal tersebut, mulai dari faktor kondisi ekonomi yang buruk, terlilit utang, bahkan kondisi darurat lainnya. Nah, dalam kasus kriminal kali ini terungkap kasus perdagangan manusia dan penculikan. Yuk langsung saja kita ke kronologinya. Pada tanggal 7 Februari 2025, otoritas keamanan Thailand dan Georgia dikabarkan tengah bekerja sama dalam membongkar jaringan perdagangan manusia yang melibatkan dalam penyeludupan sel telur manusia. Korbannya adalah 3 perempuan asal Thailand. Aktor utama di balik pemulangan ketiga korban adalah Pavena Hongsakula, pendiri lembaga swadaya masyarakat Pavena Foundation for Women and Children. Lembaga ini pula yang mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki praktek ilegal tersebut. Salah satu korban menceritakan awalnya ia tertarik sebuah iklan di media sosial terkait sugar mother atau sewa rahim. Untuk menjadi pengganti, ia diharuskan tinggal bersama keluarga penyewa. Sebagai kompensasi, perempuan tersebut akan mendapatkan uang sebesar 25.000 baht atau 11,9 juta per bulannya. Setelah sepakat dengan perjanjian tersebut, perempuan itu lantas diterbangkan ke Georgia melalui Dubai dan Armenia. 2 orang warga Cina membawa kami ke sebuah rumah yang dihuni sekitar 60-70 orang perempuan yang berasal dari Thailand. Mereka mengatakan kepada kami bahwa sebenarnya tidak ada kontrak sewa rahim. Kemudian korban menjelaskan mereka akan disuntik hormon tertentu dan dibius. Lantas sel telur mereka akan diambil menggunakan mesin. Setelah kami mendapatkan informasi ini dan ternyata tidak sama dengan iklan yang ditawarkan, kami menjadi takut dan kami mencoba menghubungi keluarga kami di rumah. Untuk mengelabui para anggota sindikat tersebut, para perempuan berpura-pura sakit agar sel telur mereka tidak diambil. Pavena menduga setelah sel-sel telur itu dipanen, sel telur tersebut akan dijual dan diperdagangkan ke negara lain untuk digunakan dalam fertilisasi in vitro atau program bayi tabung. Setidaknya saat ini ada 100 perempuan masih dalam genggaman sindikat tersebut di Georgia. Pavena mengatakan pihaknya mengetahui persoalan itu dari perempuan yang telah dibebaskan dan telah kembali ke Thailand pada September tahun lalu. Perempuan itu bisa kembali setelah membayar 70.000 baht atau sekitar 33,5 juta rupiah kepada sindikat tersebut sebagai uang tebusan. Untuk menakut-nakuti korbannya, modus yang dilakukan sesampainya di Georgia, mereka mengambil paspor setiap korban dan mengatakan mereka akan ditangkap polisi apabila kembali ke negaranya masing-masing. Ada efek negatif yang ditimbulkan dari hasil pemanenan sel telur ini. Antara lain dalam penggunaan obat yang disuntikan mempunyai efek samping seperti perubahan suasana hati, memar pada bekas suntikan. Kondisi ini juga bisa menyebabkan sindrom hiperstimulasi, yaitu komplikasi langka yang ditemukan pada wanita yang menerima perawatan kesuburan untuk merangsang produksi sel telur yang secara berlebihan. Prosedur ini juga bisa mengakibatkan kerusakan usus, kandung kemih, atau pembuluh darah. Infeksi ini bisa saja terjadi setelah pengangkatan sel telur. Wanita dengan kondisi ini memerlukan penanganan khusus dan intensif. Apabila dijual belikan secara bebas dan anonim tanpa adanya berkas informasi sel telur tersebut berasal dari wanita siapa secara lengkap dan jelas, dapat menyebabkan riwayat genetik yang tidak jelas seperti penyakit menular.
Bahkan bisa saja muncul masalah sosial dalam kehidupan nantinya, seperti perkawinan sedarah. Jika anak itu tumbuh dewasa dan menikah dengan seseorang yang ternyata berasal dari sel telur yang sama, maka beresiko tinggi memiliki keturunan yang cacat. Kementerian Dalam Negeri Georgia mengatakan mereka tengah memeriksa 4 warga asing. Sementara itu, Komandan Divisi Urusan Luar Negeri Kepolisian Thailand, Surapantai Prasert, mengatakan mereka juga tengah menyelidiki kasus tersebut, sehingga untuk saat ini kasus masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat kamu yang pertama kali mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau Mimin upload video baru, kamu jadi orang yang pertama tahu. Dan jangan lupa tonton semua channel Story Criminal Tale. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.